Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Gimana kabarnya kalian hari ini? Masih kuat puasa kan ya? Nah, ngabuburit paling asik ketika kita puasa adalah dengan belajar kimia. Oke. Jadi pertemuan kali ini merupakan sequel kita yang kedua dari pertemuan sebelumnya, yaitu tentang hukum dasar kimia. Namun hari ini kita akan belajar tentang konsep mol. Namun sebelum kita mulai belajar tentang konsep mol, siapkan dulu kertas dan alat tulis yang bisa kalian gunakan untuk mencatat hal-hal yang penting selama pelajaran berlangsung. Oke, langsung saja kita mulai. Kita akan belajar tentang konsep mol. Apa sih itu mol? Seperti yang kalian tahu, pastikan semua semacam kayak berat itu kan punya satuan, tinggi punya satuan. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari satuan. Jadi mol ini menyatakan dari sejumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Ini merupakan salah satu contoh satuan yang merupakan sejumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Jadi untuk menghitung mol ini kita bisa konversikan dalam 3 satuan yang lain. Jadi di sini ada dari massa, lalu di sini ada volume, dan juga dari jumlah partikel. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu bagaimana caranya kita menghitung mol jika diketahui massa suatu zat. Nah, kalau misalkan di sini diketahui massa suatu zat, masih ingat satuannya massa itu apa ya? Benar banget. Jadi satuan dari massa itu adalah gram. Jadi sini satuannya adalah gram. Kalau misalkan di sini diketahui massa, mau mencari mol, caranya adalah dengan dibagi massa molar, atau biasanya disebut sebagai mR atau AR suatu. Nah, apa sih itu mR atau AR? Jadi kalau untuk mR atau AR, mR itu adalah massa molekul relatif, sedangkan AR itu adalah massa atom relatif. Dilihat dari mana? Seperti biasa, kalau semua zat itu pasti memiliki massa masing-masing ya toh. Nah, begitu juga dengan atom. Atom itu memiliki massa tertentu yang dikenal sebagai massa atom relatif atau juga massa molekul relatif. Kalau molekul berarti dia gabungan dari beberapa atom. Caranya menghitung bagaimana sih? Kalau mR, misalkan di sini ada mR molekul X dan Y, berarti cara menghitungnya adalah dari ARX ditambah dengan ARY, seperti itu saja. Contoh, misalkan di sini ada mR H2O, jika diketahui ARH sama dengan 1 dan AFO sama dengan 16. Gimana caranya? Kita lihat H2O di sini dia memiliki berapa atom H? Ya benar, jadi di dalam molekul H2O di sini terdapat 2 atom H. Jadi di sini 2 dikalikan dengan ARH, kemudian ditambah berapa jumlah atom O? Benar, jumlahnya adalah 1. Dari sini
1 dikalikan dengan ARO. Karena ARA di sini adalah 1, maka 1 dikali 2 jumlahnya adalah 2. Kemudian ditambah 1 dikali ARO ada 16, jadi dia 16. Jumlahnya adalah 18. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, pokoknya perlu diingat kalau MR itu adalah massa molekul relatif, sehingga di sini untuk menghitungnya perlu ditambah dengan AR atom tertentu. Jadi AR, misalkan di sini ada XG, dari ARX ditambah ARY. Contohnya di sini adalah H2O, berarti 2 ARH ditambah 1 AR. Di sini ada pertanyaan? Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan contoh soal lagi ya. Nah, berarti ketika di sini diketahui massa, kemudian mencari mol, caranya adalah dengan dibagi massa molar atau AR. Nah, jika diketahui dari mol kemudian mencari massa, itu caranya adalah dengan dikali massa molar atau MR atau AR. Jadi untuk massa molar ini satuannya adalah gram per. Contohnya gimana sih Bu? Langsung aja. Contoh, misalkan di sini terdapat sebanyak sebanyak 4 gram senyawa NaOH tentukan mol NaOH. Jika diketahui ARNA adalah 23, O16 dan H sama dengan 1. Nah, gimana caranya? Di sini diketahui terdapat massa NaOH sebanyak 4 gram, yes. Nah, 4 gram berarti jagalnya kita lihat di sini dari massa ke mol. Massa ke mol berarti kita bagi dengan massa molar atau MR ke AR. Kita cari dulu, karena dia merupakan suatu molekul maka kita mencari MR. MR NaOH di sini berarti ada berapa jumlah atom Na? Benar banget, dia jumlahnya adalah 1, berarti 1 dikali ARNA ditambah ARO ditambah ARH. Berarti di sini ada 23 ditambah 16 ditambah 1, berarti jumlahnya adalah 40. Terus kita mencari mol. Berarti mol itu adalah massa per massa molar. Massanya di sini adalah berapa tadi? 4 gram. 4 dibagi 40, 4 gram, ini gram per mol ya. 4 dibagi 40, maka dia adalah 0,1. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya. Jadi kalau untuk mencari mol itu adalah massa per massa molar.